Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد إخوة الإيمان, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik remaja segala jemaah Masjid An-Nur yang semoga senantiasa diberikan cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali ta'lim di pagi yang cerah ini dengan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat Allah kepada diri kita semua adalah nikmat iman, Islam, dan itu merupakan nikmat yang paling penting dalam kehidupan kita. Demikian juga nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat taufik dan hidayah tersebut kita mampu berada di masjid ini, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita menuju rumah Allah ini, dan dilembutkan hati kita untuk menjawab seruan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan muadzin. Hayya 'alas shalah. Ayo, mari berangkat untuk sholat berjamaah. Yang mana banyak di antara kaum muslimin, wabil khusus di negeri kita di Indonesia, ketika sholat subuh dan sholat isya itu jarang ditemukan berada di masjid. Biasanya di negeri kita ini yang paling ramai itu masjid sholat Jumat dulu, baru selepas itu sholat maghrib. Ya. Dan jarang kita temukan ada masjid yang jumlah jamaahnya dan makmumnya dalam sholat berjamaah itu sama dengan jumlah jamaah ketika sholat Jumat, kecuali hanya di beberapa tempat saja. Seperti misalkan pengalaman ketika berada di Masjid Jogokarian, itu sholat subuh membludak. Ya, kalaupun tidak bisa dikatakan sama dengan sholat Jumat, ya tapi mirip-mirip lah, 11-12 jamaah begitu banyak. Seperti di beberapa masjid di Turki sana juga demikian. Dan ini tidak banyak. Bahkan saya bertahun-tahun berada di Mesir, ya hanya ada 2-3 masjid yang ketika sholat subuh jumlah jamaahnya mirip seperti sholat Jumat. Padahal kita ketahui bersama, dan ini sudah menjadi pengetahuan umum baik kaum muslimin, bahwasanya sholat yang paling berat bagi seorang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, walaqad hamamtu, dan sungguh aku berniat ingin sekali
Ketika iqamat sudah dikumandangkan, aku memilih seorang di antara sahabatku untuk maju ke depan menjadi imam. Kemudian aku berlalu di antara mereka, berjalan keliling-keliling di perumahan Madinah, ingin mencari tahu siapa di antara kaum muslimin, wabil khusus yang laki-laki yang tidak berangkat ke masjid. Kemudian aku kumpulkan kayu bakar, kemudian aku bakar rumah tersebut yang mana penghuninya tidak mau berangkat ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah. Memang tidak ada satupun riwayat hadis yang menyampaikan bahwasannya Nabi SAW melakukan itu secara real dan nyata, secara perbuatan. Itu hanya ucapan Nabi dan niat dari Nabi SAW. Namun para ulama pun sepakat dengan hadis ini karena niat dan mimpi Nabi itu semuanya datang dari wahyu. Bahkan amarah Nabi SAW itu merupakan dari wahyu. Ada sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, anak daripada Amr bin As. Itu kerjaannya setiap di majlis Nabi itu mencatat, menulis. Padahal para sahabat yang lain tidak ada satupun yang mencatat. Dan itu tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, inisiatif beliau sendiri. Sampai ada seorang sahabat yang mencela Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, sesungguhnya Nabi itu adalah manusia, kadang senang, kadang tidak senang, kadang Nabi juga marah. Maka jangan kau tulis semua ucapan Nabi SAW." Maka saat itu Abdullah bin Amr bin As pun juga mengurungkan hatinya atau niatnya untuk menuliskan. Namun dia tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara itu. Apa jawaban Nabi SAW? Ketahuilah, amarahku pun juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika Nabi SAW marah, itu bukan karena Nabi sedang dikuasai oleh syaitan. Sehingga kita katakan la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagi kamu adalah surga. Enggak sama. Hadis itu berlaku untuk kita yang ketika marah kita itu sedang dikuasai oleh syaitan. Maka kalau ada seorang di antara kita sedang marah, maka kita katakan la taghdab, jangan kamu marah. Walakal jannah, kalau kamu enggak marah, menahan amarah, maka bagimu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berlaku untuk kita. Tapi yang namanya Nabi SAW, marahnya itu bukan marah manusia biasa. Karena Nabi SAW kalau berkaitan dengan dirinya pribadi, itu memang beliau tidak pernah marah, dicaci, dihina, dikatakan sahir. Bayangkan Pak Nabi, Pak. Nabi ini seorang dai terbaik, ya, dan dia adalah satu-satunya Rasul yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Sedangkan Rasul yang lain tidak ada satupun. Dan manusia yang pertama kali membuka pintu surga dikatakan oleh manusia sebagai sahir, penyihir ente. Tapi Nabi marah nggak? Nggak ada kisah satupun Nabi itu menghardik mereka. Nggak ada satupun kisah Nabi memukul orang yang mengatakan demikian. Nabi SAW dikatakan majnun, gila. Nabi SAW dikatakan syair. Beliau membacakan Al-Quranul Karim yang begitu indah, tapi dikatakan oleh orang-orang Muhammad itu cuma seorang pujangga, Muhammad itu cuma seorang penyair, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi Nabi pernah balas enggak? Enggak ada satupun riwayat yang menerangkan hal itu. Bahkan ketika Nabi SAW sedang sholat di depan Ka'bah, beliau diapakan oleh orang kafir Quraisy. Ada orang kafir Quraisy yang datang dari rumahnya, bela-belain bawa jeroan-jeroan dari unta yang sudah dia potong.
dia lemparkan kepada Nabi SAW ketika sedang sujud. Kemudian hal itu menahan Nabi SAW untuk bangkit duduk di antara dua sujud. Sampai kata Sayyidina Fatimah binti Muhammadin, putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis melihat hal itu dan tidak tega menyaksikan ayahandanya diperlakukan seperti itu. Maka Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengambil jeroan tersebut, ada usus yang terburai dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia campakkan dan sehingga Nabi SAW pun bisa bangkit di antara dua sujud. Kemudian setelah usai, apakah Nabi mencari-cari siapa tadi? Nah, mana tadi yang ganggu sholat saya? Apakah ada riwayat seperti itu? Nabi tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kalau marah bukan pada tempatnya ketika itu. Tapi jangan juga dikatakan Nabi itu nggak pernah marah sekalipun seumur hidupnya, jangan. Sehingga setiap ada orang yang marah kita katakan ente nggak boleh marah. Nabi itu nggak pernah marah. Kata siapa Nabi nggak pernah marah? Nabi itu orang yang paling pertama marah kalau sudah syariat Islam itu diinjak-injak. Kalau sudah agama Islam itu dinistakan, Nabi itu orang yang paling pertama marah. Bahkan banyak di antara sahabat yang bersaksi begitu marahnya Nabi SAW sampai-sampai wajah beliau merah memadam. Begitu marahnya Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW sampai melopot. Itu kenapa? Ketika memang agama Islam sudah dinistakan. Ketika memang syariat Islam sudah dilanggar, maka Nabi itu orang yang paling pertama marah. Dan justru dengan amarah tersebut menunjukkan kalau agama Islam diinjak-injak, kalau syariat Islam itu dirusak, sedangkan kaum muslimin diam-diam aja, adem ayem aja, berarti dipertanyakan keimanannya. Karena Nabi SAW tidak pernah diam ketika syariat Islam sudah diinjak-injak. Dan ini karena disebabkan kaum muslimin kebanyakan sudah begitu disibukkan dengan dunia. Ada satu ungkapan yang sangat bagus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, beliau hanya sekedar menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ungkapan dan perkataan beliau diabadikan dan dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Jadi jangan dikira di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu cuma perkataan Nabi saja, enggak. Ada banyak perkataan para sahabat di sana. Dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun Al-Imam Al-Bukhari memberikan tanda khusus, ini bukanlah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Irtahalatid dunya mudbirah." Kelak dunia akan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqabilatan. Sebaliknya, kelak akhirat akan mendatangi kita semua. Walikulli wahidatin minhuma abna atau banun. Sedangkan masing-masing antara dunia dan akhirat itu memiliki pengikut atau anak-anak. Maksudnya adalah ada dunia, ada akhirat. Ada manusia yang lebih memilih dunia dan ada manusia-manusia yang lebih memilih akhirat. Sepantasnya kaum muslimin pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak? Pilih akhirat. Ya, kalau di Indonesia ditanya biasanya ngomong pilih dunia akhirat, Ustaz. Ini nggak ada pilihan ketiga. Ya, cuma dua pilihan aja. Kalau seandainya kita dihadapkan pada dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga antara dunia ataupun akhirat, seharusnya kita pilih yang mana? Dengan tegas kita katakan lebih memilih akhirat. Ya, faqulu min abna'il akhirah. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, pilihlah menjadi para pengikutnya akhirat. Ingat betul Allah Subhanahu wa taala berpesan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat
dibandingkan kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Wala takunu min abna'i dunya. Jangan kita sampai menjadi pengikut, bahkan yang lebih buruk, menjadi budaknya dunia. Kenapa? Fa'innal yauma, karena hari ini itu adalah amalun wala hisab. Hari ini adalah waktu kita untuk beramal tapi nggak ada hisab. Sedangkan dan esok nanti di yaumil qiyamah yang ada apa? Hisabun bila amal. Yang ada adalah hisab dan kita tidak diberikan kesempatan lagi untuk beramal. Jadi kita harus tahu betul. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menyeru para manusia yang diperbudak oleh dunia, yang dilupakan dan dilalaikan oleh perkara-perkara duniawi sehingga melupakan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar di ayat yang kelima setelah Allah bersumpah dengan banyak benda-benda langit? Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, kita semua anak cucu Adam. Ma gharrak, apa yang menyebabkan kamu lalai dan lupa? Bi rabbikal karim, lupa terhadap Rabbmu yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Allah sindir kita semua. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah tuh yang sudah ciptakan kita, khalaqak fasawwaka, Allah yang sudah sempurnakan. Sempurnakan apa? Kejadian sampai kita lahir. Dari awalnya itu adalah tanah, yakni Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah dari tanah, maka Allah ciptakan berikutnya keturunannya dari air mani yang hina, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, dan tulang berbalutkan daging, sampai akhirnya Allah sempurnakan menjadi bayi yang ketika lahir itu sempurna, fa'adalah, dan ketika sudah keluar dari perut ibundanya kita akan saksikan struktur tubuh manusia itu begitu seimbang dan proporsional. Bayangkan kalau ada orang Pak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dilahirkan kepala di bawah, kaki di atas, kira-kira gimana? Aneh gak kita lihat? Gak usah yang jauh seperti itu ya. Kalau kita ganti ya strukturnya, yang mulut di atas, yang mata di bawah, kira-kira kalau kita lihat gimana? Gak simetris, gak bagus ya. Maka Allah sudah ciptakan dengan proporsional dan betul-betul sempurna, strukturnya seimbang. Yang mata diberikan 2 buah, bayangkan kalau matanya cuma 1. Yang hidung diciptakan 1 dan berada di tengah, coba kalau hidungnya ada di samping sini. Yang telinga diciptakan 2, yang mulut 1, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena setiap yang banyak berbicara, terlalu banyak ngomong, maka kemungkinan kesalahannya akan lebih besar. Dan seseorang cukup dikatakan sebagai ahli neraka ketika kesalahannya sudah banyak. Dan seseorang dikatakan pendusta ketika dia senantiasa menyampaikan apa yang dia dengar. Setiap dia dengar dia sampaikan, dia dengar dia sampaikan. Padahal boleh jadi ingatan manusia itu terjadi kelupaan. Ingatan manusia itu terbatas, sehingga tidak pantas seorang manusia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Ya. Jadi seharusnya letakkan lisan itu di belakang pikiran dan akalmu. Jangan dibalik, lisannya di depan, akalnya di belakang. Ngomong dulu, baru setelah itu mikir. Nanti akhirnya yang terjadi seperti kebanyakan di bangsa kita ini, ngomong dulu,
viral dulu, baru akhirnya tinggal minta maaf. Kan begitu sekarang di bangsa kita. Ngomong aja pokoknya, ngomong viral nanti toh kalau salah tinggal minta maaf. Ya, memang sih yang namanya memaafkan itu sulit. Memang yang namanya kaum muslimin itu dituntut untuk saling memaafkan. Namun ada hukum dalam syariat Islam, kalau ada fenomena kesalahan dan itu merugikan manusia, ada yang namanya ganti rugi ada. Maka dalam syariat Islam diberikan satu contoh, ketika seseorang sedang membawa kambing-kambing dan domba yang sedang dia gembalakan. Dia melewati sebuah jalan dan di pinggir kanan dan kirinya ada sawah milik orang lain. Dia sudah berusaha untuk menjadikan dombanya jalan lurus tetap, tapi yang namanya domba, namanya kambing, ya itu selalu apa? Matanya hijau, ya enggak tahan melihat yang namanya ada hijau-hijauan. Ya, enggak berlaku bagi seekor domba itu yang namanya rumput tetangga jauh lebih hijau, enggak berlaku. Pokoknya yang ada hijau, ya caplok aja bagi seekor domba seperti itu. Kenapa? Karena domba dan kambing tidak punya akal. Dalam syariat Islam ketika terjadi seperti itu, apakah domba dan kambingnya wajib untuk dipenjara? Apakah wajib untuk disembelih atau dibunuh? Tidak, karena mereka tidak punya akal. Tapi dalam syariat Islam ada namanya ganti rugi, maka sang pemilik harus mengganti rugi atau minta keikhlasan kepada pemiliknya. Nah, ini ada beberapa ucapan-ucapan, ada beberapa sikap-sikap yang merugikan banyak kaum muslimin. Tapi kalau sudah selesai dan viral, pada akhirnya cukup tinggal mengatakan maaf. Ya, padahal kadang ya itulah maafnya cuma sekedar kedok saja. Nah, inilah sangat disayangkan ketika kaum muslimin sudah banyak meninggalkan syariat dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita lihat kaum muslimin saat ini digonjang-ganjing di belahan bumi manapun yang namanya muslimin itu masih dihindarkan oleh kaum-kaum yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam agama yang memiliki izzah dan bermartabat di hadapan kaum-kaum yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang ibadah tematik yang berseri, ya, tematik tapi ada beberapa silsilah. Dan di bulan yang lalu kita sudah sampaikan tentang Al-Imam Abu Hanifah di awal-awal, yaitu adalah yang berkaitan dengan kelahiran beliau. Ya, dilahirkan tahun 80 Hijriah. Kemudian beliau itu lahirnya di Kufah. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah juga sudah kita ceritakan asal muasal beliau dari ayah dan ibu yang salih dan salihah. Seorang ayah yang begitu takut ketika ada benda atau makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia mengingat betul pesan Nabi SAW, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Tidaklah seseorang yang memasukkan benda yang haram ke dalam tubuhnya, melainkan api neraka itulah yang paling layak untuk membakar tubuhnya. Setiap darah, setiap daging, setiap tulang yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuk membakarnya nanti di yaumil qiyamah. Dia tahu betul pesan Nabi SAW tersebut, sehingga ketika dia dilupakan dan dilalaikan oleh syaitan atau terlalu dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan cari cara bagaimana supaya dia mendapatkan kehalalan. Contoh ketika ayahnya An-Nu'man bin Thabit atau Al-Imam Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Thabit,
Ayahnya yang bernama Thabit ketika melewati sungai dan menemui buah apel, ya karena namanya dalam perjalanan sedang safar, ya dia kehausan dan kelaparan, dia ambil dan dia gigit, namun dia teringat hadis itu. Dan tidak dicela bagi seseorang ketika melakukan kesalahan, karena setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Namun yang terbaik wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bersegera untuk bertaubat. Setiap di antara kita pasti melakukan kesalahan, tapi yang dipuji adalah sejauh mana kita dan seberapa cepat kita untuk segera bertaubat. Karena banyak di antara kaum muslimin yang ketika diperintahkan untuk bertaubat, ya nanti aja deh, besok aja deh, belum kepala 4, belum beruban. Padahal namanya kematian tidak memandang umur. Ya, betapa banyak Allah lebih dahulu memanggil yang masih muda dibandingkan kaula yang sudah tua. Nah, maka ketika beliau ingat, maka beliau mencari kehalalan dari pemilik aslinya. Sampai akhirnya dia temukan, dan ternyata pemiliknya tidak menghalalkan apel tersebut kecuali dengan satu syarat, yaitu Thabit harus menikah dengan putrinya. Yang disampaikan oleh walinya atau pemilik kebun ini atau pemilik apel ini, putrinya itu buta, putrinya itu tuli, dan putrinya itu adalah bisu. Dan ternyata pernikahan pun sudah digelar, akad pun sudah terjadi, dan malam pertama pun akhirnya tiba. Mungkin inilah satu-satunya pasangan suami istri yang tidak menanti-nanti malam pertama. Ya, satu-satunya suami yang mungkin menginginkan tidak adanya malam pertama dalam pernikahan. Ya, bagaimana dia berpikir istrinya buta, istrinya tuli dan bisu, ya cacat lah. Namun ternyata yang dimaksud dengan buta adalah tidak pernah menyaksikan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, bayangkan perempuan zaman sekarang apa ada yang begitu? Ya, seumur hidupnya nggak pernah menyaksikan laki-laki yang bukan mahram. Dan seandainya yang dimaksud pun bukan betul-betul seperti itu, yang dimaksud adalah kebanyakannya, mungkin adalah yang dimaksud dia mungkin menyaksikan yang bukan mahram, tapi segera dia balikkan. Karena ada yang namanya an-nazrah al-fujaah yang diizinkan oleh Nabi SAW, pandangan yang tiba-tiba, dan itu adalah halal. Namun segera palingkan, jangan juga dengan pandangan yang tiba-tiba dia pikir ini kan pandangan pertama, ya dia ikutin terus, ikutin jalan nabrak gitu. Ya, mumpung belum pandangan kedua katanya begitu. Padahal ketika Nabi SAW ya sedang membonceng Ali bin Abi Thalib yang masih kecil saat itu, ketika itu Ali bin Abi Thalib melihat ada wanita dan pandangan Ali tidak teralihkan dari wanita tersebut. Apakah Nabi biarkan dan mengatakan mumpung masih pandangan pertama? Tapi apa yang terjadi? Nabi langsung ambil kepalanya Ali dengan tangan suci beliau dan dipalingkan. Ini menunjukkan harus langsung berpaling. Nggak ada kata tanggung dalam masalah kayak gini. Ya, maka wanita tersebut juga begitu. Wanita zaman sekarang, justru tidak tahan dengan laki-laki yang klimis sedikit, ya, yang rambutnya itu, ya, lurus, jatuh gitu rambutnya. Nah, itulah, bapak-bapak sudah tahu lah. Ya, nggak perlu saya sebutkan, nanti dibilang kasus pun. Ya. Kemudian apa lagi? Bisu. Yang dimaksud bisu adalah wanita tersebut tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah mencela orang lain, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kenapa? Begitu seringnya dia berada di rumah. Ya, sejak dahulu memang kaum Hawa mengetahui memang hakikat dirinya itu lebih banyak di rumah. Dan ini tidak sekalipun tidak menunjukkan bahwa Islam itu mendiskreditkan perempuan, merendahkan martabat perempuan. Ya, tapi memang seperti itu. Ya, wa qanna fi buyutikunna, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para istri Nabi, hendaklah kalian
berada di rumah-rumah kalian. Istri Nabi saja disuruh begitu, Pak. Padahal istri Nabi itu paling suci. Istri Nabi itu paling mampu untuk menahan hawa nafsunya. Istri Nabi itu adalah wanita-wanita yang paling solihah, dan mereka itu adalah pemimpin para penghuni surga dari kalangan wanita nanti di yaumil qiyamah. Tapi dengan itu mereka tidak pernah mengatakan, oh kami mampu menahan syahwat maka kami keluar keluyuran. Enggak. Nah, wanita sekarang sudah bukan dia istri Nabi, bukan juga istri ulama, istri kiai, bukan juga istri ustaz, bukan juga seorang alimah, seorang ustazah, namun kerjaannya kelayapan. Ya, keluar gelap, pulang terang ya. Jadi seperti itu kebanyakan wanita sekarang. Ya. Maka mereka tidak mampu menjaga lisan, menjaga pandangan. Ya. Kemudian apalagi wanita tersebut tuli, maksudnya tidak pernah mendengar tentang apa? Gunjingan-gunjingan orang lain terhadap saudaranya. Jarang sekali dia berada di majlis-majlis, duduk-duduk dan kongko-kongko bersama orang-orang karena dikhawatirkan akan terjadi penggunjingan atau ghibah terhadap saudara seiman. Maka ternyata wanita ini begitu salihah, dan akhirnya yang namanya tanah yang baik insya Allah akan menghasilkan tumbuhan dan tanaman yang juga baik. Itu sudah Allah sampaikan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha, sedangkan tanah yang buruk la yakhruju illa nakida, tidak akan menumbuhkan kecuali tanaman yang juga buruk. Ya. Maka ini menjadi penting kalau kita menginginkan anak-anak putra-putri yang saleh dan salihah, solehkanlah kita dulu sebagai orang tua. Meskipun ini terkadang ada hukum yang tidak berlaku, pengecualian, seperti orang tua yang saleh namun anaknya tidak saleh, seperti Nabi Nuh. Ini pengecualian, tapi ini bukan hukum umum. Kenapa? Allah ingin menunjukkan betapa hidayah itu berada di tangan Allah dan kuasanya. Ada juga sebaliknya, anak yang saleh orang tuanya tidak saleh, bahkan ahli neraka, seperti Nabi Ibrahim. Namun pada umumnya seperti itu. Maka kata Imam Abu Hanifah itu dari tulang sulbi yang suci, dari air mani yang baik, dari pasangan suami istri yang saleh dan salihah, maka nggak usah ditanyakan lagi tentang kesalehannya Imam Abu Hanifah. Nah, kita lihat Imam Abu Hanifah adalah salah satu ulama yang sangat mementingkan yang namanya sanad ilmu. Setiap di antara kita itu setiap memahami sesuatu atau mempelajari ilmu pengetahuan seharusnya memastikan dulu dari mana dia dapat. Jangan-jangan ini bukan dari guru yang baik, jangan-jangan ini bukan perkataan Rasul, jangan-jangan itu dari hadis yang palsu. Ketika menerima sesuatu ilmu pengetahuan, kita saring dulu. Banyak sekarang slogan mengatakan, ya, saring sebelum sharing. Banyak itu seperti itu. Bagus. Ya, Imam Abu Hanifah banyak orang-orang kenamaan di zaman beliau. Banyak para ulama, tapi beliau pilih-pilih ulamanya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ya, ketika Imam Abu Hanifah ditanya oleh seorang khalifah yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur tentang amman akhadta dinak atau amman akhadta ilma, wahai Abu Hanifah, dari mana kamu mendapatkan ilmu? Dia mengatakan, an ashabi Umar an Umar, saya dapat dari murid-muridnya Umar dan mereka dapat dari Umar bin Khattab. Wa an ashabi Ali an Ali, aku dapat dari murid-muridnya Ali bin Abi Thalib dan mereka dapatkan dari gurunya Ali bin Abi Thalib. Wa an ashabi Abdillah an Abdillah, dan aku dapatkan dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud dan mereka dapatkan dari guru mereka. Jadi dari mana? Dari Umar akarnya, dari Ali akarnya, dan dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tiga orang ini adalah sahabat Nabi yang disebut dengan ahbar, yaitu adalah para ulamanya sahabat.
Sahabat itu secara umum semuanya mulia dan semuanya kalau menyampaikan hadis Nabi itu diterima. Tapi di antara kemuliaan yang banyak itu ada lagi yang lebih di atas, yaitu seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain. Abu Umar, kemudian Ali dan Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang dianggap oleh para sahabat yang lain ini adalah ulama sahabat. Ditambah lagi kata Abu Hanifah menutup perkataan dan jawaban beliau, ya, wa kana fi waqti Ibnu Abbas ala wajhil ardi a'lamu minhu. Kata beliau, wa ma kana fi waqti Ibnu Abbas, tidak ada di zaman Ibnu Abbas ala wajhil ardi, di atas muka bumi, yang lebih pandai, yang lebih berilmu daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah menjadi gubernur Makkah. Ibnu Abbas itu yang pernah ketika di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, Ibnu Abbas gubernur daripada Makkah. Ya, kemudian ada sahabat yang menyaksikan hilal di negeri Syam. Kemudian dia sampaikan kepada khalifah, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ketika diumumkan dan disiarkan ke Mekah, kata Ibnu Abbas apa? Enggak, kami menyaksikan hilal besoknya, sedangkan Rasul memerintahkan kami untuk berpuasa ketika melihat hilal, dan juga sudah berhenti puasa ketika melihat hilal. Maka kita berbeda waktu puasanya, itu kata Ibnu Abbas. Sehingga dari situ para ulama itu ada yang namanya perbedaan pendapat. Contoh ketika puasa Arafah, mengikut mana? Apakah mengikut hilal setempat atau mengikut jamaah haji yang ketika itu sedang berada wukuf di Arafah di sana? Ya, itu ada perbedaan ulama. Ya, dan itu disebabkan Ibnu Abbas pernah mengatakan seperti ini. Ya. Jadi makanya para ulama menjadi mengatakan adanya al-hilal kamakani, hilal setempat. Ya. Nah, kemudian ketika Imam Abu Hanifah juga ditanya oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ya Abu Hanifah, amman akhadhal ilm, dari mana kamu mendapatkan ilmu? Dalam riwayat yang lain dia menyampaikan, saya mendapatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman mendapatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai mendapatkan dari mana? Dari Umar bin Khattab, dari Ali, dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Jadi setiap ucapan beliau, setiap ilmu yang keluar dari lisan beliau itu jaminan pasti ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat disayangkan di negeri kita, di bangsa Indonesia ini, betapa banyak orang yang terlalu fanatik terhadap seorang alim ulama sehingga mengecilkan dan menghinakan bahkan ulama yang lain. Contoh, banyak di antara kita yang tidak memahami betul tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia katakan saya mazhab Syafi'i. Sedikit-sedikit melihat mazhab Hanafi, perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, maka segera mereka menghinakan Imam Abu Hanifah. Ya, mereka mengecilkan Imam Abu Hanifah. Terkadang dikatakan Imam Abu Hanifah itu ulama mazhab tapi tidak paham hadis. Ada yang bahkan mengatakan dia tidak hafal Al-Quran. Ini adalah bentuk penghinaan kepada beliau. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, ya, setiap orang yang menyelami ilmu fikih maka dia adalah iyalu Abi Hanifah. Dia adalah keluarganya Imam Abu Hanifah. Apa maksud beliau? Karena dalam permasalahan fikih itu sudah hampir seluruhnya dibahas oleh Al-Imam Abu Hanifah. Maka siapapun yang menyelami ilmu fikih pasti akan temukan di sana pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sehingga dari sini bisa kita katakan Imam Abu Hanifah, ya, itu adalah mengambil maslahat syariat dari Sayyidina Umar bin Khattab, karena beliau adalah sahabat yang paling mengerti maslahat agama Islam. Dan Imam Abu Hanifah juga orang yang sangat mengetahui hakikat syariat, karena yang mengetahui hakikat syariat adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dia adalah orang yang mengetahui illah hukum. Illah itu adalah sebab, asal muasal kenapa ada hukum seperti ini. Dan di antara sahabat yang paling mengerti tentang illah hukum itulah Abdullah bin Mas'ud. Dan Imam Abu Hanifah jangan sampai dikatakan dia bukan ahli Quran.
karena dia sanad Qur'annya bersambung sampai dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sedangkan para sahabat mengatakan dan bahkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mat terjemahan Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak atau putra daripada Al-Abbas pakdenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika Abu Hanifah itu menjadi sosok yang sangat cerdas. Begitu cerdasnya Abu Hanifah, maka para ulama mengatakan Abu Hanifah itu adalah seorang pakar logika. Logikanya dan argumentasinya begitu kuat. Ketika Abu Hanifah bertemu dengan Imam Malik, kan beliau ini semasa, cuman yang lebih senior siapa? Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah bertemu dengan Imam Malik. Ketika bertemu dengan Imam Malik, apa kata Imam Malik kepada murid-muridnya? Atadruna man haza? Wahai murid-muridku, kalian kenal enggak dengan orang ini? Jadi Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik bertemu ngobrol panjang lebar. Murid-muridnya ngeliatin terkesan, enggak pernah nih imam kami, guru kami ini ngobrol sama orang kayak begini banget panjang. Dan kelihatan banget guru kami ini sangat menghormati. Karena kan di zaman ketika itu belum ada medsos, jadi orang nggak tahu Abu Hanifah yang mana orangnya gitu. Cuma namanya saja yang harum, yang menyebar, tapi wajahnya itu pun mereka nggak tahu yang mana. Ya, coba kalau dulu ada WhatsApp, itu Imam Abu Hanifah pakai foto profilnya, jadi kita tahu. Ya, Facebook dan lain sebagainya kita jadi tahu. Di-share sama orang lain, ini nih wajahnya Imam Abu Hanifah. Zaman ketika itu nggak ada. Maka ketika sudah selesai pembicaraan, Imam Malik ingin menghilangkan penasaran para muridnya dan dia berkata, "Atadruna man haza? Kalian tahu enggak tadi saya ngobrol sama siapa?" Ya. Kami enggak tahu. Maka Imam Malik berkata, "Huwa Nu'man bin Thabit." Yang tadi ngobrol dengan saya itu Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah. Apa kata Imam Malik? Alladzi yang mana Abu Hanifah itu adalah law nasar ila hati sariyati wa hiya min hijarah. Seandainya dia berkata, ini tiang Masjid Nabawi padahal dia terbuat materialnya dari batu. Seandainya Abu Hanifah berkata, hiya min dhahab, ini terbuat dan tercipta dari emas, laqamat hujjatuh, maka orang akan mengambil argumentasinya Abu Hanifah. Maksudnya saking kuatnya argumentasi beliau, kalau beliau mengatakan ini bendanya terbuat dari ini dan beliau sampaikan alasannya, orang-orang sampai ragu dengan pendapatnya sendiri. Ini saking kuatnya Imam Abu Hanifah. Maka kata para ulama, ada begitu banyak kisah yang menunjukkan kecerdasan Imam Abu Hanifah. Di antara para ulama meriwayatkan, pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah itu mimpi. Dalam mimpinya menyaksikan seekor babi. Babi ini datang kepada sebuah pohon yang besar dan memiliki ranting dan cabang yang begitu banyak. Babi ini hendak menyeruduk pohon tersebut, namun ketika hendak menyeruduk, ya, ada ranting yang turun, melandai, sehingga ranting tersebut memukul pantatnya babi tersebut. Dan babi tersebut tidak mampu menyeruduk pohon dan dia teriak dan dia pun lari terbirit-birit. Maka Imam Abu Hanifah terbangun dari mimpinya berpikir, apa maksud takwilan mimpi ini? Sampai akhirnya gurunya Hamad bin Abi Sulaiman dipanggil oleh khalifah dan dikatakan kepadanya, wahai Hamad bin Abi Sulaiman, karena saat itu dia adalah guru besar dan Imam Abu Hanifah muridnya, ini ada orang yang memiliki pemahaman bahwasannya dunia ini terjadi begitu saja karena alam. Artinya tidak ada Tuhan. Ini orang ateis lah kalau zaman sekarang. Ya, mohon adakan suatu majelis, ya, di sana kamu berdebat dengan dia untuk menyelamatkan agama Islam. Gurunya Hamad bin Abi Sulaiman berpikir, ini kayaknya bakal terjadi fitnah yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar kalau terjadi. Maka pikiran ini, ya, berputar terus dalam pikirannya Hamad bin Abi Sulaiman sampai akhirnya dia sampaikan kepada Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? Wahai Imam, sepertinya aku sekarang paham maksud mimpiku tadi. Yaitu babi itu adalah kelompok ateis, pohon besar itu adalah engkau sebagai guru besar, dan ranting itu adalah aku sebagai muridmu atau cabang daripada pohon tersebut. Mohon izinkan akulah yang mendebat mereka.
Gak usah repot-repot, ya. Guru besar lawan dengan orang-orang terhina seperti ini. Saya ajalah muridmu, kata Imam Abu Hanifah. Akhirnya terjadi dialog yang sangat panjang. Di antara dialog atau pertanyaannya adalah, wahai Abu Hanifah, tahun berapa Tuhanmu dilahirkan? Ya, padahal kita tahu dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Apa kata Allah? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan juga tidak dilahirkan atau tidak diperanakkan. Maka jawaban ini tidak puas bagi orang ateis karena mereka pun tidak mengimani Al-Quran. Maka mereka ingin mengatakan, jawablah argumentasi dengan logika. Ini menunjukkan kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gini, gak usah dipakai itu dalil-dalil. Bukannya kita ingin mengesampingkan Al-Quran, karena mereka itu tak iman dengan Quran. Bagaimana mau menerima apa yang kita sampaikan daripada Al-Quran? Debatlah dengan cara yang baik. Kalau dia main pakai logika, kita pakai logika, jangan pakai emosi. Ya, ketemu dengan non-muslim yang seperti ini, maka Imam Abu Hanifah memberikan satu logika. Ya, ketika mereka berkata, bagaimana bisa Tuhan tidak dilahirkan? Terus bagaimana awal mulanya? Kata Abu Hanifah, saya ingin kasih logika kepada kamu. Ya, tahu angka 4? Tahu. Berapa sebelum 4? 3. Berapa sebelum 3? 2. Berapa sebelum 1? 0 atau tidak ada sesuatu pun. Kata Abu Hanifah, kalau angka 1 saja sebelumnya tidak ada sesuatu, bagaimana dengan zat yang maha satu? Bagaimana kita bisa menerka ketika Allah mengatakan dirinya ada sebelum adanya segala sesuatu? Yang tidak hakikat saja ada, yaitu 0, tidak ada sesuatu. Bagaimana dengan Allah yang memiliki hakikat yang memang ada? Maka kalau Allah mengatakan dirinya itu sendirian sebelum segala sesuatu, kata Nabi SAW, karena Allah itu dulu ada, walam yakun syai'un ghairah, dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Maka ya sudah kita yakini karena Allah itu adalah hakikat. Ya, kemudian dikatakan lagi kepada Imam Abu Hanifah, jelaskan Tuhanmu itu benda cair, benda padat, atau benda gas. Karena menurut dia orang-orang yang seperti ini, segala material, segala benda itu kan ada hakikatnya, padat, cair, atau gas. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalian pernah menyaksikan nggak orang yang sedang sakaratul maut? Oh sering, sekali 2 kali. Ya, kata Imam Abu Hanifah, kalian menyaksikan apa yang terjadi kepada dia? Ya, yang awalnya berbicara, yang awalnya ya mampu berbicara dan terlihat hidup, tiba-tiba ya diam, tiba-tiba dicabut nyawanya. Maka Imam Abu Hanifah berkata, apakah kalian tahu bagaimana tata cara pencabutan nyawanya? Oh tidak tahu. Kalau tidak tahu, apakah kamu bisa jelaskan hakikat daripada ruh? Apakah ruh itu benda padat? Apakah ruh itu benda cair? Atau ruh itu adalah benda gas? Maka mereka menjawab, oh kita nggak tahu hakikat ruh. Maka Imam Abu Hanifah berkata, kalau roh saja kalian nggak tahu hakikatnya, dia cair, padat atau benda gas, maka bagaimana kalian bisa tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta ruh? Ini kata Imam Abu Hanifah. Oke, mereka berikan pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, mereka katakan, jika masuk surga dalam agama wahai Abu Hanifah itu ada yang namanya permulaan. Tapi kenapa surga itu tidak memiliki akhir? Ya kan? Kalau sudah di surga kekal nggak? Kekal nggak? Kadang ada nggak dalam pertanyaan dan dalam benak bapak-bapak dan ibu sekalian? Iya ya, kalau nanti sudah surga kekal. Kapan berakhirnya ya? Sudah mikir nggak kan? Iya. Ya kan? Ya, begitulah dipikirkan oleh mereka orang-orang ateis. Ya, mereka katakan masuk surga ada permulaan, tapi kalau sudah masuk ke dalam surga nggak ada lagi akhiran. Katanya kekal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Imam Abu Hanifah, bukankah angka itu memiliki permulaan tapi nggak ada akhirnya? Ya kan? Setelah 1 juta berapa? 1 juta 1, 1 juta 2, dan seterusnya. Angka triliunan, 1000 triliun, 100.000 triliun, dan seterusnya. Nggak akan pernah habis, begitu kan? Kata beliau, di dunia saja ada sesuatu yang tidak memiliki akhir. Bagaimana nanti di akhirat? Maka ketika Allah dan Rasulnya menyampaikan akhirat itu
kekal, surga itu kekal, dan orang yang di dalam neraka juga kekal, maka ya kita yakini, karena di dunia sudah ada bentuk sesuatu yang tidak ada akhiratnya. Kemudian akhirnya mereka katakan di surga itu kita makan dan minum. Dalam syariatmu, kata dalam agama Islam katanya penghuni surga makan dan minum, ya. Tapi kok katanya nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Memang betul kata Nabi SAW begitu, ya. Jadi jangan cari-cari toilet Pak di surga. Nggak ada namanya WC umum itu, ya. Apalagi WC umum yang ada pada di tempat-tempat kita yang bau gitu kan, ya. Nggak ada kita temukan. Kenapa penghuni surga nggak pernah buang air kecil dan buang air besar? Buang air besar penghuni surga itu sendawa. Ketika dia kenyang, itu buang air besar dia makan lagi. Dan penghuni surga kencingnya itu adalah keringat yang keluar dari tubuh mereka. Tapi bedanya dengan keringat yang ada di dunia, keringat di dunia itu bau. Dan itu refleksi dari sesuatu yang jorok sampai berdaki. Tapi penghuni surga keringatnya itu lebih wangi daripada misik, ya, daripada minyak wangi. Nah ini gak usah kita bayarkan pakai logika Pak. Ini namanya adalah sami'na wa ata'na. Maka kata Imam Abu Hanifah, di dunia aku temukan yang mirip seperti itu. Bukankah para bayi mereka makan dan minum dari apa? Tali besar yang menyambung pada rahim ibunya. Tapi bayi tersebut tidak membutuhkan buang air besar dan buang air kecil. Mereka diasup terus tapi nggak ada outputnya. Kalau di dunia ada, maka gak usah aneh ketika Allah menceritakan tentang akhirat demikian. Sampai akhirnya mereka mengatakan kenikmatan surga itu ada terus menerus. Kok bisa ada sesuatu yang terus dikurangin, tapi dia gak pernah habis. Biasanya kan kalau kita memberi sesuatu, pada akhirnya sesuatu itu akan habis. Ini logika manusia. Kata Imam Abu Hanifah, di dunia aku temukan ada sesuatu yang diambil terus menerus tapi nggak pernah berkurang, bahkan dia semakin bertambah. Tahu nggak apa ini? Apa Pak? Ilmu. Seorang alim ulama memberikan dan transfer ilmu kepada muridnya, kan dia punya ilmu, dikurangin. Yang ada apakah ilmunya semakin bertambah? Justru semakin nempel. Ya kan? Seseorang kalau ingin memahami sesuatu, jadilah pengajar. Karena ketika sudah menjadi pengajar, dia akan menjadi tahu. Dulu yang dia pelajari mungkin salah. Dia menjadi lebih tahu hakikatnya. Ilmu semakin diambil, maka akan semakin bertambah. Itulah ilmu. Di dunia ada, apalagi di akhirat. Sampai akhirnya mereka bertanya dengan pertanyaan penutup. Kata mereka, ya, di dalam kitab mau dikatakan manusia itu tercipta dari tanah. Jin itu tercipta dari api, ya. Kan tadi surat Ar-Rahman kita bacakan, ya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Ayat 15 Allah berfirman, dan Allah menciptakan jin dari apa? Nyala api yang tidak berasap. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-Quran mengatakan demikian. Kita mengimani. Kata mereka, ya, bagaimana bisa jin nanti disiksa di neraka? Mereka tercipta dari api, sedangkan neraka itu disiksa dengan api. Api ketemu api, menurut mereka tidak akan sakit, enak dong jin. Ya, kalau kita punya kulit dibakar pasti merasa sakit dan terbakar. Kalau jin berarti enak dong. Berarti nggak bisa kita katakan jin itu tersiksa ketika berada di neraka. Apa kata Imam Abu Hanifah? Nih, pertanyaan penutup saya ingin kasih peragaan. Ya, saya nggak usah jawab dengan mulut. Apa yang beliau cari? Beliau cari batu besar. Batunya sudah keras. Karena awalnya adalah dari tanah yang mengeras. Dia lemparkan ke orang itu, Pak. Berdarah-darah itu kepalanya. Ya, itu diceritakan di dalam beberapa riwayat gitu. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah itu ingin ditegur oleh khalifah dengan perbuatannya. Ya, ini kelewatan nih. Kata Imam Abu Hanifah, sakit nggak? Ya udah berdarah Pak, sakit nggak? Sakit. Saya mau tanya, ya, manusia tercipta dari apa? Dari tanah. Batu yang tadi saya ambil dari tanah. Tanah ketemu tanah bisa sakit nggak? Hah? Bisa sakit nggak?
bisa sakit. Begitu juga jin ketika nanti disiksa oleh para malaikat yang berada di neraka dengan api, jin pun akan merasakan kesakitan. Dan Allahu Akbar, dengan dialog akbar seperti itu, mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini kalau kita berdialog dengan orang yang non-muslim dengan cara yang hikmah, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka insya Allah akan menerima agama Islam karena agama Islam itu sesuai dengan logika manusia. Ya, dan kita akan tutup dengan kisah berikutnya, ini terakhir. Suatu ketika Imam Abu Hanifah naik haji, ya, sampai di Makkah bertemu dengan Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ini cucunya Ali bin Abi Thalib, berarti keturunan Nabi Muhammad. Nabi SAW pula Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah punya anak namanya Husain, betul? Al-Husain punya anak dinamakan Ali juga. Memang kebiasaan orang Arab sering menamakan anaknya seperti nama kakeknya. Itu sudah biasa. Maka nggak usah aneh kalau ditanya bin-binnya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Mahmud dan lain sebagainya. Ya, ketemu lagi nama Ahmad di situ. Karena kebiasaan orang Arab ingin mengenang orang tuanya dulu, maka nama anaknya dinamakan sama dengan orang tuanya dulu. Ya. Nah, jadi Ali ini bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Ali anaknya Husain. Ali punya anak namanya Muhammad, disebut dengan Muhammad Al-Baqir. Ini adalah seorang alim ulama. Cuman kalau di zaman sekarang Pak, ini sering diambil sebagai ikonnya ulama Syiah. Orang-orang Syiah itu seperti itu. Ya, sebagai kedok bagi mereka. Sering mereka jadikan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada masalah pada Imam Muhammadnya. Yang jadi masalah adalah ini orang-orang yang mengklaim Muhammad Al-Baqir itu adalah di antara imamnya Syiah. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Ketika Muhammad Al-Baqir berada di Mekah, dia mendengar tentang Abu Hanifah. Katanya Abu Hanifah itu bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah ulama yang lebih mengedepankan logika, argumentasi dibandingkan pendapat Allah dan Rasulnya. Nah, itu biasa. Ya, seorang alim ulama itu biasa kalau dikatakan hal-hal miring terhadapnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dikatakan penyihir dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah juga begitu. Ada orang-orang yang iri kepada beliau. Maka dikatakan Abu Hanifah itu setiap pendapatnya mengedepankan pendapat dia sendiri dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Imam Abu Hanifah ketika bertemu dengan Muhammad Al-Baqir, beliau meminta sebuah dialog untuk meluruskan, ya, dan mensucikan kembali citra beliau. Sudah dianggap buruk oleh para penduduk Mekah. Maka ketika bertemu dengan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir berkata, "Antal ladzi, kamu ini adalah alladzi ghayyara, sudah mengubah dina jaddi, agama kakekku." Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu. Nabi mengatakan begini, kamu rubah-rubah. Itu maksudnya Muhammad Al-Baqir terhadap Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Sebentar. Ya, saya mau tanya 3 hal kepada engkau. Dan dengan 3 hal ini, ya, silakan kamu menghukumi saya Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan, dengan 3 pertanyaan. Yang pertama kata Imam Abu Hanifah, ayyuma adhaf fi dini jaddi. Saya mau tanya, menurut kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih lemah? Ar-rajul amin nisa, laki-laki atau perempuan? Siapa yang lebih lemah? Nah, ibu-ibu, siapa yang lebih lemah? Ibu mau mengakui? Wanita atau laki-laki? Siapa yang lebih lemah? Nah, laki-laki ya. Kayak ada suami-suami tapi istri gitu. Ya, kita katakan secara logika, ya, secara pemahaman umum saja.